Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat dilakukan 2 kali boleh banget, nggak ada masalah. Bolehkah sholat witir 1 rakaat? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Ustazah, doa agar nggak ini dia doa ya, terhindar dari jin ya, orang jahat ya, orang zolim. Itu dia, aku sematkan doanya. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke? Iya, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, niat sholat sunnah yang digabung 4 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat sunat duha misalnya 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi sholatnya kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam, rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi rakaat 1, 2, 3 itu nggak pakai tahiyat awal, hanya ada tahiyat akhir di akhir ya. Ustazah, sholat duha di jam 8 sampai jam 10 berapa rakaat? Boleh 2 rakaat, boleh maksimal 12 rakaat, minimal 2, maksimal 12. 2 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 kayak gitu kan. Nah, inilah teman-teman ya, itulah sholat duha ya. Oke, Ustazah, bukan sholat tuah, sholat duha ya, sholat duha. Oke, Ustazah, iya, kalau kita lupa sholat wajib, lupa rakaat, sujud sahwi. Oke, benar, kalau lupa rakaat sujud sahwi ya. Kalau udah terlanjur salam belum ngomong boleh sujud sahwi ya. Ustazah, iya, kalau di mana surga anak laki-laki tapi ibu sudah meninggal tetap ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat ya, ummahat ya. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Tetap ke dalilnya, tapi yang jelas Mbak, kalau udah meninggal orang tuanya, Mbak boleh mendoakan orang tuanya dengan mengirimkan Quran sampai khatam, kirimkan Yasin ya, kirimkan Al-Fatihah ya, atau berkurban atas nama dia, atau badal umroh atas nama dia, atau badal haji atas nama dia, dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, mau akikah pas lebaran haji nggak masalah. Yang penting itu dimasak dagingnya. Ya, minta potongkan saat lebaran haji. Yang penting dagingnya udah jadi. Nanti bisa dibagi ke masyarakat. Beda dengan daging kurban yang itu mana daging mentah ya. Ustazah, gimana caranya sedekah atas nama orang meninggal? Cukup teman-teman sedekah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, dengan sedekah ini teman-teman doa apa? Berdoalah atas kebaikan sedekah kita itu ya. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya, jadi kalau berdoa, kalau sedekah usahakan doa ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Oke, gitu ya. Siap ya. Oke. Allahumma layyin li apa? Lupa. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, jujur ya. Lupa, siap. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah lucu, aku pula yang lucu ya. Teman-teman jujur banget. Allahumma layyin li apa? Lupa. Masya Allah ya. Itu tandanya teman-teman gak segan-segan nanya di akun ini ya. Is okay, gak masalah. Kan konsepnya ngobrol ya. Gak pakai kacamata lebih keren. Makanya sengaja pakai kacamata ya. Kalau gak pakai takut teman-teman jadi gak bisa tidur. Aku menghargai perasaan teman-teman. Kalau aku buka kacamata nanti banyak yang tersakiti ya kan. Oke, walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap ada nikmat banyak hasad.
Canda ya guys. Ustazah, iya gitu ya. Oke, Ustazah, kita sudah berwudu tapi kita salaman ya dengan laki-laki yang bukan mahram, batal ya. Batal ya teman-teman ya. Nyesal ya. Nyesal memuji Ustazah ya. Oke, Ustazah, oke. Sedekah subuh diniatkan untuk orang sakit. Lebih tepatnya bukan diniatkan untuk orang sakit. Dengan sedekah subuh lalu kemudian kita berdoa untuk orang sakit. Gitu caranya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, ya Allah kakiku sakit sembuhkan, ya Allah orang tuaku sakit sembuhkan. Atau orang yang bersedekah itu minta doakan, ini ada sedekah, kamu soleh, doakan orang tuaku ya supaya disehatkan oleh Allah gitu ya. Ustazah, iya, bolehkah berkurban sebelum akikah? Nggak ada hubungannya, boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau kesenggol sama suami batal nggak? Nah, ini ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja ya. Mau pilih yang mana terserah, mau ikut mazhab Syafi'i boleh ya. Ustazah, iya, doa supaya anak istiqomah menjaga hafalannya. Lakukan sholat hajat. Setiap sholat jangan lupa doakan anaknya supaya lebih kuat, lebih hafal, lebih rajin, lebih tabah. Oke. Ustazah, oke. Apa maksudnya anak laki-laki itu punya ibunya walau sudah menikah? Apa maksudnya? Itu dengar dari mana? Oke, Ustazah, iya, dulu waktu hamil saya cuman bayar fidyah, nggak apa-apa ya. Cuma kedepannya itu kalau teman-teman cuman anak satu, anak dua, kodo aja lah. Iya kan, kodo itu lebih baik. Kalau nggak sanggup baru fidyah ya. Oke, Ustazah, urutan zikir dalam sholat itu bebas, banyak versi. Nggak apa-apa, pokoknya setiap pujian yang teman-teman berikan kepada Allah itu zikir ya. Tapi yang penting usahakan zikir dulu baru doa. Puji Allah dulu baru kita berdoa. Puji Allah dulu baru kita berdoa ya. Oke, Ustazah, kalau sudah wudhu tidur lelap kentut harus wudhu lagi. Oh jelas ya, tidur lelapnya batal, kentutnya juga batal. Sudah wudhu tidur lelap kentut sambil pipis, udah batal kuadrat ya. Oke, itu jelas batal ya Mbak. Jadi teman-teman, kalau tidur lelap itu batal wudhu. Tidur lelap, tapi kalau tidurnya tidur ayam nggak batal. Teman-teman pernah lihat ayam tidur? Nah itu ya sambil duduk tidak batal ya. Tapi kalau tidurnya lelap batal ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Bagaimana corak sambil duduk orang yang sakit? Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qa'iman", sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, iya, fa qa'idan, paket lengkap ya. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Kalau teman-teman sholat dalam keadaan duduk, ini kan Allahu Akbar gini kan. Nah, nanti teman-teman pas mau rukunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gini ya guys, siap Mbak Alicia, Mbak Ilham ya. Nanti sami Allahu liman hamidahnya begini, sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Allahu Akbar. Nah gini sujudnya. Jangan lihat layar kalau sujud, ini contoh aja nih guys. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujudnya kayak gini ya. Jadi posisi duduk dan berdiri sama, posisi sujud lebih tinggi daripada posisi ruku lebih tinggi daripada sujud. Ustazah, gitu ya. Surga istri di mana? Maksudnya gimana? Ustazah, bolehkah zakat mal ke panti? Panti nggak bisa ya, karena itu tanggung jawab kita bersama. Teman-teman keluarkan zakat ke fakir atau miskin, fakir yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, sholat sunnah harus diluruskan. Oh, sholat sunnah haruskah dilakukan tiap hari? Yang namanya sholat sunnah ya tidak ada harus. Kalau harus berarti wajib. Yang namanya sholat sunnah ya tidak harus. Kalau harus berarti wajib. Siap Mbak Fatimah? Oke. Mbak Gapluk nanti ya jam 9 ya. Ya doa melunakkan hati anak sama aja ya. Ustazah, sebentar ya.
Niat sholat witir 2 dan 1 rakaat dan 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tambah sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, kalau sholat zuhur jamaah harus nunggu pulang dari masjid? Ya enggak. Yang penting udah azan, kita udah bisa melakukan yang namanya macam sholat ya. Oke, Ustazah, doa biar cepat lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram ya. Nah itu ya teman-teman, doa doa lunas hutang ya. Nah itu dibaca, dihafal, sebulan pun ngafalnya nggak apa-apa ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak ya. Itu udah banyak teman-teman kita yang hafal ya. Ustazah, iya oke. Bila hati disakiti karena perbuatan seseorang, apa doa untuk menenangkan hati kita? Doanya yang tadi, Rabbishrohli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku. Oh yang tadi pula, tadi video ya guys. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Teman-teman kalau disakiti nggak terlalu ngefek, abaikan aja. Ya, orang beriman itu adalah orang yang tetap tenang memaafkan walaupun dia sanggup membalas 1000 kali lipat dari kezaliman itu. Ya, coba lebih fokus dengan tugas kita dan aktivitas kita. Ya, jangan teman-teman sibuk dengan orang-orang yang menyakiti. Kalau teman-teman sibuk dengan mereka, teman-teman gagal menunjukkan kepada mereka bahwa aku baik-baik saja. Jangan masuk hati, jadilah orang top 1% ya. Orang yang 1% yang mana dia bisa lebih fokus walaupun badai menghadang. Nggak ada orang yang nggak pernah disakiti. Ku tengok dari profilnya di sini rata-rata pernah disakiti semua. Pernah digibahi, pernah diomongin. Ada nih, ini rata-rata nih orang-orangnya semuanya nih kan. Nggak ada. Semua kita ini ada orang-orang yang akan hasad, ada yang akan dengki, ada. Kalau dia cuman di satu kelas, yang hasad adalah orang kelas. Kalau dia punya hubungan satu RT, yang tidak menyukai ya di RT itu. Kalau dia hubungannya adalah satu kota, yang tidak menyukai dia adalah kota itu. Kalau dia udah satu Indonesia, akan ada orang-orang yang tidak suka se-Indonesia. Kan seperti itu ya kan. Nggak ada ceritanya teman-teman ya, dizolimi itu hal yang biasa. Yang penting pastikan tidak berefek. Kalau teman-teman pikirkan dan fokus ke situ, berefek dong. Ujung-ujungnya teman-teman fokus, nggak fokus, stres, ya rugi kita, ya kan? Rugi kita. Kuat dong, kuat ya kan? Hal mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Iya dong, harus dimaafkan kan Ustazah. Kalau nggak ngefek, maafkan aja. Bukan gaya kita untuk membalas. Kita tidak bermain pada ranah membalas. Tapi kalau berefek, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Diambilnya tanah kita, ikuti sidangnya. Dikeluarkannya kita, misalnya dianggapnya kita nyuri, kita harus kasus, ya, pidanakan dia. Itu bisa, karena itu udah berefek. Tapi kalau enggak, ya biasa aja lah. Dibilang so alim, so pinter, so tahu, nggak apa-apa. Aman itu kalau cuma dibilang-bilang gitu aja aman ya. Oke, udah dibilang apa lagi teman-teman, biasanya baru ngaji aja udah sombong. Nah itu nggak apa-apa. Kita kaya OKB, orang kaya baru, nggak masalah ya. Oke, teman-teman harus mampu seperti itu supaya hidup kita ini lebih baik ya. Kalau berefek, selesaikan dalam pekerjaan. Kalau ada efek, selesaikan. Pengen disapa sih ya Mbak Yusar Mahsyif, Masya Allah ya. Oke, Ustazah, sholat telentang dan miring gimana? Ya boleh telentang sholatnya, jangan tangnya yang ditelan, telentang. Takbirnya bisa dengan gerakan kepala, gerakan jari atau gerakan mata. Nanti baca dalam hati ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, dibilang ngiri, difitnah punya ilmu hitam, nggak apa-apa lah.
Dibilang ngiri, difitnah punya ilmu hitam, nggak apa-apa. Masih penting punya ilmu walaupun warnanya hitam. Gak usah dipikirin teman-teman, jalan aja jalan ya. Gak usah dipikirin ya, nggak usah. Teman-teman aku berbaik sangka, teman-teman orang yang kuat, yang lebih fokus ya. Kadang-kadang kita itu kena distraksi aja, kena angin aja lah. Teman-teman aman itu ya. Ustazah, iya Mbak Oma ya. Oke. Ustazah, telentang ya, benar ya. Ustazah, berdosakah memerahi anak dengan cara yang kasar? Teman-teman perhatikan. Niat baik, caranya salah, itu tetap dosa. Kita mengingatkan anak tapi melukai hatinya, dia makhluk Allah, tetap dosa. Suami mengingatkan istri ketika dia melukai istrinya tapi dia niatnya baik, itu berdosa. Ya, atau saya mengingatkan teman-teman, niat saya dakwah tapi menyakiti, saya berdosa. Karena niat saya benar, cara saya salah. Saya sebagai guru misalnya ngajarin mahasiswa, lalu kemudian saya menyakiti hatinya, salah. Ya, niat benar, cara juga harus benar. Nggak boleh teman-teman niatnya mengingatkan, tapi kemudian caranya menyakiti. Nggak bisa. Mau dengan anak tetap ada perintah baginda Nabi, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya, pastikan niat benar, cara benar. Kalau saya mengingatkan, saya menyinggung teman-teman, saya juga berdosa. Paham ya? Saya juga baru hijrah, banyak orang yang mencemooh dan merendahkan. Gak apa-apa. Palingan cuma 2 minggu. Setelah itu dia udah banyak urusan lagi mbak. Dia juga punya hutang. Dia juga punya beban hidup. Gak bakal ngurusin kita terus. Ya kan? Oke. Aman itu mbak, aman. Yang penting mbak berteman aja di akun ini. Insya Allah di sini orangnya baik-baik, walaupun profil picture-nya miring-miring ya. Ustazah mau nanya, kalau bangunin suami subuh suruh sholat boleh, itu nggak dosa? Ya, ketika kita idharo al munkar fal yugoyir, ketika kita melihat kemungkaran, maka ubah kemungkaran itu dengan cara baik-baik ya. Siap Mbak Tika, terima kasih ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi bangunkan anak sholat subuh itu oke. Oke, Ustazah, iya. Oke. Kalau sholat ada imam tapi makmumnya salah, imam belum rakaat 4 tapi makmumnya rakaat 4. Yang salah siapa? Kalau yang salah adalah imam, biasanya makmumnya akan menegurnya. Ya, dengan cara menepuk tangan bagi wanita dan mengingatkan bagi laki-laki. Tapi apapun yang terjadi teman-teman ikut imam ya. Oke, jangan imamnya suku sendiri, teman-teman berdiri sendiri karena kita merasa kita benar. Oke. Ustazah, iya, makasih jawabannya memperkuat hati saya. Iya mbak, biasa itu mbak, dizolimin itu kayak penyakit flu mbak. Semua orang juga kena. Mbak pernah sakit flu, semua kita pernah sakit flu. Kalau kita cuman dizolimi aja, ya dihina, digibahin, dikit-dikit difitnah, disenggol-senggol, itu biasa banget mbak. Seperti yang saya sampaikan, walikulli ni'matin mahsud ya. Semakin kita punya nikmat, semakin akan ada orang yang hasad. Sama itu semua orang mbak, mau dia presiden, mau dia Rasulullah aja lebih parah kan dibanding kita kan. Rasulullah itu pengen dibunuh, kita kan tidak sampai dibunuh kan, aman ya. Ustazah, kalau ada imam tapi makmum, oke udah ya. Ustazah, ya abaikan. Benar sekali ya. Nah, oke. Ustazah, kalau nggak hafal doa kunut saat imam baca kunut, cukup aminkan saja ya. Ustazah, gimana caranya supaya nggak kena santet? Takut santet itu ada, ilmu hitam itu ada, ilmu sihir itu ada. Ya, teman-teman coba baca yang aku akan sampaikan ini, aku sematkan dari teman-teman kita yang sudah hafal ya. Bacanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Baca itu. Ya, ini kalau teman-teman baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka teman-teman hanya melakukan yang namanya berdoa atas godaan setan. Tapi kalau teman-teman baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka teman-teman berarti telah berlindung kepada Allah dari kejahatan ma khalaq.
Semua makhluk, mau dia jin, setan, kemudian iblis, orang zolim, binatang buas, binatang berbisa, ya semua, sihir, ilmu hitam, abu-abu, ya kena semua ya. Qobliyah zuhur benarkah 4 rakaat? Bisa 2, bisa 4, nggak ada masalah ya. Bisa 2, bisa 4, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau sholat isya rakaat 3 nyelesain Fatihah, apa ikut imam yang sudah ruku? Ikut imam ya Mbak. Oke, Ustazah, iya khalaq, semua makhluk apa-apa yang beliau ciptakan. Saya mau kalau suami selalu menzolimi istri, terus apa yang harus istri lakukan? Kasusnya apa dulu Mbak? Coba kalau ada kasus itu jauh lebih gampang menjawabnya, lebih tepat tujuannya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Tumak ninah itu diam antar gerakan dan bacaan. Contoh, ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, ruku, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali kan? Tenang, diam. Kelamaan pula diamnya, istirahat ngomong. Allahu Akbar. Diam sekejap itu adalah tumaninah ya, antar bacaan dan gerakan. Ustazah, iya, bagaimana cara sholat hajat? Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, lalu kemudian teman-teman kayak sholat subuh aja, salam kanan, salam kiri, lalu banyak meminta kepada Allah. Itulah sholat hajat ya. Bisa siang, bisa malam, bebas. Asal jangan habis subuh, habis asar, dan saat matahari di atas kepala jelang-jelang jam 12 siang. Itu nggak boleh sholat ya. Ada 3 jadwal haram sholat, habis subuh, habis asar, dan jelang jam 12. Oke, zah keterpurukan dalam hidup, kebangkrutan itu apakah membersihkan harta? Ya tergantung. Kalau selama ini harta Mbak nggak halal, Mbak main riba, atau Mbak nipu, na'udzubillah, lalu Mbak terpuruk, ya insya Allah kalau Mbak sabar itu membersihkan harta. Oke. Nah, tapi kalau Mbak baik-baik aja selama ini terus Mbak terpuruk, ya berarti ujian Mbak ya. Intinya mau dia ujian atau musibah, Mbak tenang aja, lewati. Insya Allah inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan diiringi dengan kemudahan ya. Nggak apa-apa, biasa ya. Orang tuh jatuh bangun biasa ya. Dizolimin balik lagi itu biasa. Bangkrut bangkit lagi itu biasa. Di PHK dapat kerjaan lagi itu biasa. Bahkan justru dalam penelitian orang-orang yang jatuh, dia ibarat Allah sedang mempersiapkan dia ke level berikutnya. Allah lepaskan level itu kepada kita untuk naik ke level selanjutnya. Biasa saja ya. Oke, Ustazah, ada doa khusus sholat hajat zah? Enggak. Yang penting kayak sholat subuh, ayatnya bebas. Setelah salam kanan, salam kiri, Mbak langsung melakukan macam berdoa banyak-banyak ya, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai celana untuk di dalam nggak apa-apa. Ustazah, siap Tanjung Pinang ya, siap Mbak Yens. Ustazah, iya, sholat asar ada qobliyah, ada, tapi tidak muakkad ya, tidak sunnahnya, statusnya tidak sunnah muakkad. Oke. Ustazah, oke, sholat zuhur rakaat ketiga dan 4 baca ayat pendek enggak. Ya, sholat zuhur rakaat 3 dan 4 Al-Fatihah aja ya. Ustazah, gimana hukumnya syuruk di rumah? Kalau mau dapat pahala haji umroh, teman-teman mesti 1 paket dalam hadis ya. Dalam hadis 1 paket ya teman-teman ya. Sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian iktikaf di masjid atau di musola. Iktikaf, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, ya sholawat ya, sampai syuruk. Lalu sholat syuruk 2 rakaat, lalu kemudian teman-teman lakukan yang namanya sholat syuruk 2 rakaat, dapatnya pahala 1 kali haji, 1 kali umroh. Lakukanlah semacam 2 kali atau 2 kali, seminggu 2 kali atau sebulan 2 kali, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya Mbak Anti, dimaafin ya Mbak Anti ya.
Ustazah, gimana hukumnya kalau meninggal dalam keadaan hutang riba? Dia tetap berdosa. Kecuali ada ahli waris yang menyelesaikannya. Pengen ketemu Ustazah. Susah, nanti gagal move on kayak yang lain. Canda ya Mbak Latifah ya. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dan di akhirat. Oke. Ustazah, cara minum madu nanti ya. Setelah ini aku jelaskan ya. Ustazah, anak perempuan apakah wajib sunat? Enggak wajib. Ustazah, berarti nggak bisa sholat di rumah syurukzah, nggak bisa kalau mau dapat pahala haji umroh ya. Kalau menyebut orang tua di belakang, apakah gibah? Gibah dan enggaknya tergantung respon lawan bicara. Contoh teman-teman curhat ke kakak, kak mama tuh cerewet, lalu kakaknya bilang, cerewet dia tuh, bapak juga, nah itu gibah. Tapi kalau kak mama tuh cerewet, udahlah dia udah tua. Udahlah biarin, kamu juga waktu kecil cerewet kok, orang tua tetap sabar. Nah, itu nggak gibah. Makanya kalau curhat, cari orang yang tepat biar nggak jadi gibah. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Curhat itu kepada orang yang benar supaya jadi nggak jadi gibah. Ya, nah, supaya nggak jadi gibah, ya kan? Nah, contoh misalnya, Bang, kawanku tuh sombong betul. Iya, bapaknya pun sombong 7 keturunan dari dulu. Nah, itu gibah. Bang, soal temanku tuh sombong. Udahlah, biarin aja lah. Yang penting kamu udah ngingetin, kamu nggak tertular kesombongan dia, udah nggak usah gosip. Misalnya suaminya kayak gitu kan. Nah itu bukan gibah ya, tergantung respon lawan bicara. Doa kalau dipuji orang, yang suka dipuji kumpul sini, kumpul. Yang suka dipuji kumpul sini, kumpul. Yang jarang dipuji boleh angkat kaki aja ya. Oke, doanya adalah Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Gitu dia, ya. Oke, gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ngomongin orang tapi kalau ngomong sendiri itu gibah enggak? Iya enggak. Kalau ngomong sendiri enggak gibah. Ya, ngomongin orang ngomong sendiri, ide yang mantap itu. Kalau bisa meninggal aja lah dia ya Allah. Enggak boleh doakan orang yang jelek ya. Oke. Ya, dia kalau diomongin ke orang dia gibah. Usahakan sendiri ataupun bersama-sama berbaik sangka sama orang. Pokoknya berbaik sangka guys. Ya Allah, biar hidup kita nih tenang. Tenang aja. Ada orang yang gak paham-paham, gak apa-apa. Mungkin dia belum tahu. Ada orang yang gak suka sama kita, ya mungkin dia belum kenal sama kita. Ada orang yang menyakiti kita, ya mungkin segitulah ilmunya. Ya, ada orang yang misalnya suka marah-marah sama kita, ya mungkin dia lagi banyak pikiran. Ya kan? Kayak gitu guys. Itu lebih menyelamatkan diri kita loh teman-teman. Ya, ada orang yang menghasad-hasadkan kita, ya itulah sifat manusia. Udah gitu aja. Ya. Everything is no problem. Sebenarnya problem itu nggak ada. Cuma kadang-kadang pikiran kita lebih buruk dibanding kenyataan ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah habis sholat taubat langsung tahajud boleh, nggak jadi masalah. Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya. Ustazah, iya kalau kita ngasih kembalian tukang ojek tapi kita nggak ngomong gitu gimana? Nggak apa-apa, yang penting haknya kita berikan ya. Ustazah, kalau ngasih sesuatu ke orang tapi kurang ikhlas, oke. Kumpul sini, kumpul. Sampai teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang kurang ikhlas, kumpul sini ya. Jadi ngasih sesuatu ke orang tapi kurang ikhlas. Saya jelaskan, ada dalil gini mbak. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Ya, tidak usah ya tidak usah sedekah, enggak usah berbuat baik, bilang mohon maaf ya Pak, enggak bisa bantu. Khairun, lebih baik daripada sedekah tapi enggak ikhlas atau menyebut-nyebutnya. Kalau teman-teman tidak berbuat baik, enggak ikhlas, rugi 2 kali. Duit keluar, pahala enggak dapat. Lebih baik masukkan aja duit itu ke kantong. Iya kan? Nah, jadi
Teman kalau memberi diem, bila perlu jangan tahu orang ya. Kecuali kalau teman-teman ikhlas memberi, mengumumkan untuk memotivasi orang ya. Jadi hati-hati, ruginya 2 kali. Mending disimpan beli bakso duitnya ya kan. Jadi kita ngasih tapi nggak ikhlas itu berbahaya, nggak boleh. Nggak boleh ya teman-teman. Lebih baik simpan duitnya, beli bakso, beli madu ya, daripada ngasih tapi ngomong-ngomong. Oke ya. Bismillah, insya Allah kita bisa naik ke makom ikhlas ya. Rugilah, mana mau kita, duit kita keluar pahalanya hilang. Aku nggak mau. Baik nggak, lebih baik aku nggak ngasih ya kan, daripada aku ngasih tapi nggak dapat pahala ya kan. Ustazah, surat Al-Kahfi dibacanya kapan lebih tepatnya ya? Malam Jumat bisa, bagus ya. Siang juga nggak ada masalah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi ke depan ikhlas. Iya, jujur banget yang nanya. Ya nggak apa-apa. Apapun pertanyaan teman-teman, aku tidak menghakimi apapun. Ustazah, saya sholatnya masih bolong-bolong. Ya nggak apa-apa. Ke depan kan diperbaiki ya kan. Santai aja ya teman-teman. Ustazah, bolehkah akikah untuk diri sendiri? Boleh. Hadisnya Hasan, bisa digunakan. Tapi kalau mau lebih baik kurban aja langsung, nggak ada masalah. Oke. Oke, Ustazah, iya. Pernah meminjam di bank 1 kali nggak tahu riba atau gimana? Ya udah, yang lalu biar berlalu kan. Ke depan kita perbaiki ya kan. Itu riba. Kalau di bank udah pasti riba guys. Di bank udah pasti riba. Ustazah, kalau sunat taubat tiap hari nggak apa-apa ya Zah? Nggak apa-apa, bagus lah. Sholat taubat tiap hari bagus lah. Ya, it's okay. Iya. Ustazah, gimana ya yang nyantunin anak yatim depan Jumat ngantri? Gimana ya nyantunin anak yatim setiap Jumat ngantri depan rumah? Kalau Mbak mampu kasih itu Masya Allah. Kalau Mbak mampu kasih itu Masya Allah ya. Karena ketika dia ngantri berarti dia udah tahu kita mampu. Insya Allah doanya akan mustajab ya. Ustazah, iya. Kalau seruangan dengan orang-orang yang suka gibah, tapi posisi kita nggak bisa kemana-mana, terus kita dengar, itu gimana dosanya Zah? Nah jadi kalau mau naikkan sikit makomnya, sebutkan kebaikan orang yang dia gibahi. Oke. Nah, sebutkan kebaikan orang yang dia gibahi. Ya. Atau alihkan pembicaraan. Teman-teman gak usah berharap hasil. Misalnya gini, orang tuh begini, enggak lah, kemarin dia baik kok dia tuh sebenarnya, gitu kan, pakai bahasa teman-teman. Halo, kok aja nggak tahu, kok nggak percaya, kok aja nggak tahu, mainmu kurang jauh, dibantahnya kita, nggak apa-apa, yang penting kita sudah menepisnya, gitu, ya kan? Biasanya dibantah Mbak. Oke. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, iya. Minjam uang kakak tapi sambil dinasihatin, boleh, nggak masalah. Pinjam uang dek atau pinjam uang kak, gitu kan. Ini kenapa kamu uangnya habis terus? Ke depan janganlah. Kalau nggak perlu kali jangan minjam. Nah, boleh, nggak masalah. Ustazah, doa untuk melembutkan hati. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Kemudian doa sujud syukur. Sujud syukur itu bisa zikir aja kok. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Bisa, gak ada masalah. Misalnya teman-teman dapat nikmat nih gitu kan. Kamu naik jabatan lo, langsung sujud. Sujud ya, gak jungkil balik ya. Sujud. Allah, ya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Nah nanti, atau kalau teman-teman mau, setujui, sepakati, kita melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sujud, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Dah, selesai ya, boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Istri yang meninggal kenapa? Oke, istri meninggal, suami memandikan, nggak jadi problem. Ya, nggak jadi problem. Karena ketika Sayyidatina Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib suaminya memandikannya. Ustazah, ya, amin. Terima kasih ya doanya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, iya, bolehkah kita berhutang? Sebentar, bolehkah kita berhutang? Oh, boleh nggak kita nggak ngutangin, tapi memberi sesuai yang kita mau? Mantap lah, bagus itu. Pinjam 1 juta, aduh aku nggak bisa. Karena kita nggak yakin dia bisa bayar atau dia ada histori yang buruk tentang dunia perhutangan dan persilatan. Nah, kita boleh, aku nggak ada, aku lagi nggak bisa minjemin, ada sih, tapi aku kasih aja ya, ini buat kamu 100.000, boleh. Hukumnya membuang kucing yang sakit nggak apa-apa, kita nggak ada kewajiban memelihara kucing. Boleh teman-teman buang, lebih tepatnya bukan dibuang lah ya, tapi teman-teman boleh melakukannya dengan cara meletakkan dia di tempat yang tepat, ke pasar yang banyak makanan ya. Nah, aku jadi ingat kata kakakku yang di atas aku, sekali dia lihat aku marah, yaitu sekali, jadi ingat kucing ya. Kakakku yang 2 di atas aku nggak suka kucing, teman-teman. Jadi ketika di depan ini kan ada kucing yang suka aku kasih makan lah. Kan dia nggak nakal, cuma kasih makan, dia nggak pup sembarangan ya. Jadi aku boleh. Jadi aku buka pintu, kakakku keluar, terkejut dia nengok kucing yang udah sakit gitu ya. Ditendangnya guys. Aku bilang, kataku, aku memang marah guys, marah. Pokoknya janji sama aku, jangan lagi pernah nendang kucing. Aku ngasih makan kakak nendang, itu lagi pula hamil. Ceritanya sama kawannya, aku sekali nengok adikku marah ya saat aku nendang kucing. Saya itu nggak pernah lagi dia. Ya, kucing depan rumah, kucing liar. Ya, jadi intinya kucing tuh nggak wajib kita pelihara. Tapi minimal jangan menyakiti. Kalau mau buang, ya buang di tempat yang tepat, di pasar dan seterusnya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, pernah sebentar. Sebentar. Apakah pernah tengah malam 30 menit di kamar tidur saya wangi adem? Wallahu alam, nggak apa-apa, berbaik sangka aja ya. Oke, Ustazah, alhamdulillah dibacain pertanyaanku, jawab sama Ustazah. Oh iya, sama-sama ya. Ustazah, iya, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, bersedekah tapi dipaksakan nggak bisa. Sedekah tapi dipaksakan hampir nggak bisa. Karena ada dalil, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalian cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib kalian di dunia. Kalian tuh bukan aku manggil teman-teman kalian. Kalian itu maksudnya adalah kita boleh sedekah tapi nggak boleh dipaksakan, apalagi berhutang. Itu nggak bisa. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Aku nabrak kucing tapi nggak sengaja. Nggak apa-apa, dikubur aja. Diangkat pena orang yang tak sengaja, dipaksa dan lupa. Ya, oke, gitu ya. Ustazah, iya, hutang di bank ada perjanjian kalau meninggal lunas. Hutang di bank itu bukan karena perjanjiannya yang menyebabkan dia riba, tapi karena instrumen dendanya, instrumen bunganya, dan instrumen kalau kita nggak bayar, barang kita ditarik dan uang yang dikembalikan yang pernah kita sampaikan tidak dikembalikan. Oke, itu tetap babnya riba. Tapi apakah dia lunas? Lunas dalam keadaan riba. Benarkah ada cek kodam dalam agama Islam? Tidak ada. Itu syirik. Nggak usah kodam-kodam guys. Ustazah, iya. Kalau kurban atas nama seluruh siswa boleh nggak? Sebagai pendidikan boleh. Sekedar sedekah. Karena kurban itu perhitungannya, Rasulullah juga udah pernah mengatakan 1 unta atau sapi 7 orang, 1 kambing 1 orang. Ya, oke. Doa lunas hutang ini dia, doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Oke, gitu ya. Ustazah, teman kerja kalau ketemu atau telepon gak jauh dari ngomongin orang. Gak usah angkat teleponnya kalau dia memang ngomongin orang. Aku gak bisa sering-sering nelpon sekarang. Kenapa? Ya gak bisa aja. Udah kayak gitu ya. Gak usah sering ngobrol, gak usah sering ketemu. Kalau teman-teman bisa menegur atau mengalihkan pembicaraan silahkan. Kalau gak bisa, lebih baik gak usah berteman sama dia. Itu nanti nular ke kita guys. Oke, apa hukumnya menjual emas warisan? Kalau udah hak kita jual lah, nggak ada masalah, ya kan? Ustazah, iya gitu ya.
Kalau sedekah subuh tanpa sepengetahuan suami gimana? Kalau itu adalah uang kita, maka tidak perlu izin suami. Tapi kalau uang itu adalah uang suami, idealnya perlu izin suami. Kalau uang itu uang suami, ya. Ustazah, kalau kita lupa rakaat, iya betul. Kalau kita lupa rakaat, kita lakukan sujud sahwi, ya. Oke, kita lakukan sujud sahwi. Ya, sudah kesiangan, bolehkah qobliyah subuh? Tergantung. Kalau masih ada waktu subuh, teman-teman boleh qobliyah subuh. Kalau waktu subuhnya udah habis, jangan, subuh aja, ya. Oke, ya. Oke, thank you ya teman-teman. Oke, maaf nih kalau nggak kebaca nih. Iya, Ustazah, iya. Jika puasa Syawal 4 hari tetap dapat pahala tapi kurang afdol saja. Karena dalam hadis itu 6 hari. Nggak apa-apa ya. Ustazah, gimana menasihati teman bahwa kebaikan itu lebih penting dibanding sholat? Bilang aja bahasa sederhana, yang paling pertama dihisab adalah sholat nanti di akhirat. Orang yang baik tapi nggak sholatnya dosa besar. Meskipun kebaikannya dapat pahala. Jadi yang nggak sholat tuh nanti dicuci dulu di neraka. Ya, tetap dia berdosa. Ya, oke gitu ya. Nah, karena sholat itu haknya Allah. Baik dengannya manusia itu haknya manusia. Itu beda. Sholat itu bagian dari haknya Allah. Sementara baik dengan manusia itu adalah bagian dari manusia. Iya kan? Nah, bilang aja waktu kamu berapa menit? 24 jam. Ya 24 jam. Sholatnya berapa menit? Ya cuma 10 menit. 10 kali 5 berapa? 50 menit. Masa 50 menit aja nggak bisa dikerjain? Sementara Allah kasih napas 24 jam gitu. Terus kalau dia marah palingan dia bilang amma ba'du. Gitu aja guys. Cara dakwah tuh pelan-pelan aja kayak gitu. Pelan-pelan aja kayak gitu ya. Pelan-pelan aja gitu. Ya, jadi intinya jangan sampai nyakitin orang, tapi ada sesuatu yang keluar dari lidah kita. Oke, suami susah sholat gak apa-apa, yang penting doakan dia. Kemudian teman-teman boleh khatibun nas biqadri ukulihim, ajak dia melakukan kebaikan. Lalu kemudian jangan putus asa atas rahmat Allah. Wala taqnatum min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Jadi suami yang sekarang maksiat, semoga bisa jadi suami yang paling taat insyaallah. Ya, ada orang yang bertaubat usia 57 tahun, 70 tahun, banyak teman-teman ya. Ustazah, iya nggak kebaca ya, maaf ya. Oke, Ustazah, akikah itu tidak fardu ain. Akikah itu sunnah muakkad pada umur 1, 7 dan 14 dan 7, 14 dan 21 hari. Oke, Ustazah, iya sampai paham. Ustazah, iya, oke, verti, oh ya, diminum terus madunya ya Mbak. Ustazah, gimana cara ngadamin orang yang nggak mau ngalah? Saya sendiri yang disalahin. Oh, itu orang toksik ya. Orang toksik ya teman-teman ya. Artinya dia playing victim ya. Dia pelaku tapi dia menganggap dirinya sebagai korban. Nggak usah terlalu didekatin orang seperti itu. Nah, kalau dia suami gimana Ustazah? Ya udah, abaikan ya. Nggak apa-apa kita yang selalu dianggapnya salah. Yang penting faktanya kita kasih tahu kebenarannya yang seperti apa ya. Oke, Ustazah, bolehkah membangunkan anak remaja laki-laki? Jelas, teman-teman harus mengingatkan anaknya. Persoalan dia mau atau tidak, nanti itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah mengingatkan. Tugas kita mengingatkan aja. Teman-teman kita di dunia ini aja guys, yang sayang-sayangan dengan anak, dengan suami. Di akhirat nanti kita masing-masing guys. Yang penting kita doakan aja. Dan kemudian aja. Soal imau atau enggak, urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Udah gak usah terlalu disetresin sehingga kita pula yang stres kan. Nah, di akhirat tuh kita masing-masing kok guys. Makanya sering aku bilang, soal ibadah kita duluan. Lalu soal dunia boleh orang lain duluan. Iya kan? Nah, jadi soal akhirat kita itu masing-masing aja. Tugas kita kan cuma mengingatkan saja. Betul, yang penting sudah diingatkan. Diingatkannya pun dia harus berubah, nggak harus kan? Ya, perubahan dia itu urusan hidayah dia dengan Allah kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita enak gitu, hidup nih enak. Ya, nggak harus suami itu berubah. Ya, urusan dia dengan Allah itu, ya kan? Ustazah, iya, tapi di dunia kerja kami tidak ada yang benar. Menurut pimpinan gimana tuh Ustazah? Maksudnya gimana? Di dunia kerja tidak ada yang benar menurut pimpinan.
Allahu a'lam bishawab. Ustazah, bolehkah dahului doa daripada imam? Kalau doa nggak jadi masalah, nggak apa-apa Mbak Nani. Ini Mbak Nani bilang banyak yang nggak kebaca, nggak apa-apa teman-teman, karena kita live tiap hari kok, ya tiap hari 2 kali sehari tanya jawab. Gak apa-apa, besok juga terbaca. Di video juga udah banyak, udah 5 ribuan, teman-teman bisa mampir di video ya. Oke, gitu, aman aja ya. Ustazah, iya, oke. Anak cewek suka berbagi, sedekah juga, tapi nggak sholat. Sholatnya itu, tapi nggak nutup aurat. Nggak nutup auratnya itu berdosa. Nggak nutup auratnya berdosa dan dosanya besar. Tapi sedekahnya diterima, berbaginya diterima, nggak nutup auratnya dicuci dulu di neraka dengan api. Ya teman-teman ya, cucinya adalah dengan api.